Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Gondo dan Pak Har. Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Cornelius Sabat, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini pertama kali saya berkhotbah di sini. Saya pikir hari ini saya tidak jadi khotbah. Kemarin saya hubungi Pak Har karena hari Minggu kemarin saya harus di-cancel 4 kali khotbah saya hanya karena virus corona. Jadi tidak apa-apa Saudara. Saya pikir nggak jadi, nggak apa-apa. Jadi malah ketemu Pak Gondo, Saudara. Agak gemetar nih jadinya. Nggak ada. Saudara, saya mau share sesuatu. Saya tinggal di Magelang, anak saya 2, istri saya 1. Ya, oke. Udah, ada iklannya. Nah, hari ini kita mengerti bahwa tahun Yahudi adalah tahun Peh, Saudara. Tahun 2020 adalah tahun Peh. Tahun Peh itu tahun 5780. Artinya apa? Biasanya kalau khotbah pertama kali ada aja Saudara. Enggak dari mic, enggak dari pengkhotbahnya, enggak dari PowerPoint-nya. Sudah ketemu ya? Slide saya bisa ditampilkan Mas? Ya, biar tidak membaca Alkitab kelamaan karena waktu kita 30 menit kita di sini ya kan. Ya, saya terbiasa khotbah 1 jam. Enggak Saudara. Ya, Mazmur 39 ayat yang kedua. Saya baca dulu ya. Dibantu aja ya Mas ya. Pikirku aku hendak menjaga diriku supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Nah, Daud mengajarkan sebuah kenyataan bahwa lidah kita ini harus dijaga. Mulut kita harus dijaga. Kondisi situasi apapun yang sedang terjadi, hati-hati dengan mulut. Belajar dari seorang nabi yang bernama Ayub, dalam keadaan susah pun, kata Alkitab dia berkata begini, dia tidak pernah berdosa dengan apa? Bibirnya. Ayo, dalam kondisi kayak gini yang terjadi, saya melihat banyak orang itu mengeluh. Mengeluh lewat mana? Lidah. Banyak rumah tangga berantem dimulai dari mana? Cekcoknya lewat mana? Lidah, betul gak? Lewat mulut. Karena itu sebelum kita bicara ada 3 hal yang mau saya sampaikan Saudara. Nah, yang pertama, cek apakah yang kita katakan itu yang baik untuk orang lain atau tidak. Kalau itu gak baik, gak usah dibicarakan. Setuju? Katakan amin. Jadi cek yang pertama, saringan untuk kita bicara itu, apakah yang kita katakan itu baik untuk orang lain? Membangun enggak? Kalau sekiranya enggak membangun, enggak bisa membuat orang lain itu bersemangat dan bergairah, lebih baik kita tahan bibir dan mulut kita. Cek yang kedua Saudara, apakah yang kita katakan itu benar atau tidak? Sekiranya enggak benar, enggak usah disebarkan. Kebiasaan kita sebelum baca sering di forward Saudara. Kalau ditanya, benar enggak? Aku juga enggak tahu kok. Aku juga dapat kiriman. Ya, Saudara lihat ya, beberapa orang hari ini ditangkap polisi hanya karena menyebarkan masalah yang berkaitan dengan virus corona. Ditanya polisi, kenapa kamu? Saya cuman menyebarkan ulang. Saya dapat tak sebarin. Kebiasaan orang Indonesia. Makanya salah satu sebagai penulis juga gini Saudara, orang Indonesia itu lemah dibaca, setuju ya? Ya, Saudara kan bekerja di penerbit ya. Jadi kalau saya khotbah bahwa 100 buku belum tentu Saudara, 10 puji Tuhan kejual. Ya kan? Nah, kalau di luar negeri udahlah dicari orang Saudara. Jadi kalau saya pernah khotbah di luar negeri, itu nyari buku saya malahan. Tapi kalau di Indonesia bawa 20, boro-boro 20 habis Saudara. Itu kasih karunia kalau habis. Itu pun sampai dipaksa-paksa di mimbar. Kalau enggak beli, Saudara. Nah Saudara cek apakah yang kita katakan itu benar atau tidak. Kalau enggak benar, enggak usah. Yang ketiga, cek apakah yang kita katakan bermanfaat atau tidak. Sekiranya enggak bermanfaat, enggak usah diomongkan. Katakan amin. Slide saya enggak bisa tampil ya Mas. Oke, terus kok kembali lagi ya? Tolong dibantu yang gambar sliding ya sekarang. Ya. Slide yang ketiga. Nah, terus lanjut. Nah, Saudara ibarat mulut itu seperti resleting. Lanjut lagi, klik satu lagi. Nah, ya, resleting itu seperti celana kita punya resleting semua. Nggak mungkin kan resleting itu dibuka terus.
Setuju ya bapak-bapak? Ya kan? Kalau resleting dibuka terus, amsyong itu namanya ya. Ya saudara, ya. Saya khotbah resleting harus saya pastikan tertutup rapat. Baru kalau mohon maaf ke kamar kecil baru dibuka. Bagaimana kalau resleting itu ketutup terus? Bahaya. Tapi kalau kebuka terus lebih berbahaya. Setuju? Ya kan? Ada masanya dibuka, ada masanya ditutup. Nah, mulut tuh sama, ada masanya dibuka, ada masanya tertutup. Setuju? Katakan amin. Saudara, mari kita belajar. Nah, saya pengen share 4 hal saja soal ini, saudara. Tahun mulut ini. Karena waktu saya tidak banyak, saya 1 poinnya pasti 5 menit. Nah, yang pertama, Amsal pasal 13, slide saya dibantu biar saya. Nah, perkataan Anda adalah benih yang ditaburkan dan akan berbuah mengikutinya. Nah, saya baca saudara. Saya baca kitab Amsal pasal 13 ayat 2a. Dia berkata ini. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik. Nah, perkataan Anda adalah benih yang ditabur dan akan berbuah mengikuti Anda. Seandainya dalam hidup Anda ini menanam buah atau benih jagung, yang akan muncul apa? Jagung. Menanam benih duren yang akan tumbuh, yaitu saudara mengharapkan buah apa? Buah duren. Nah, masalahnya kalau kita nggak jaga mulut kita dengan baik dan hati-hati, kalau kita ngomongnya ngelantur, ngomongnya sembarangan, kita mengharapkan yang baik, mustahil dan mustahil, saudara. Ya. Kalau kita ngomong dengan anak kita, dasar anak goblok, pengen anak kita pinter, itu namanya mustahil. Karena apa? Saudara sedang menanam benih keburukan, mengharapkan buah kebaikan. Tidak bisa. Hukum alam mengatakan demikian, apalagi hukum roh, saudara. Taburkanlah yang baik. Karena apa? Perkataan kita ini benih. 1 kali kelak akan kita tuai benih itu. Saya anak seorang petani dan saya sering bantu bapak saya menanam jagung, cabai. Ketika bapak saya menanam cabai, benih cabai, apa yang saya harapkan dan bapak saya harapkan? 1, dia pengen memetik cabai 1 kali. Sama kan saudara? Kalau saudara tahu bahwa perkataan ini benih. Nah, yang paling berbahaya bukan hanya virus corona sekarang. Kalau bahasa saya itu agak kasar. Yang paling berbahaya hari-hari ini adalah virus congorna. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Ya, makanya lagu sekolah minggu itu hati-hati gunakan apa? Mulutmu, ya kan? Hati-hati saudara. Anakmu itu aset, makanya dikatakan firman, diproklaim firman, terus dikatakan. Anak saya selalu katakan, kamu pinter, cerdas, diurapi. Nah, 1 kali anak saya 5 tahun, Jose. 1 kali saya berdoa, ada yang manifest. Waduh saudara. Kadang-kadang teori dan praktek itu enggak teorinya keren ya. Dalam nama Yesus langsung minggat itu setan. Faktanya orang mendoakan pelepasan sekali dalam nama Yesus aja enggak langsung keluar. Betul ya Pak Gondo ya? Itu butuh waktu. Nah, waktu saya doa, anak ini minta didoakan, salah satu mahasiswa saya manifest. Wah saudara, orang Samosir, jadi di sana itu dikasih gelang, ke sekolah itu dikasih gelang sama obungnya, belum dilepaskan. Nah, ke rumah saya minta pelepasan. Wah saudara, hari itu saya berdoa udah kelelahan saudara. Saya jujur, saya kelelahan. Saya bilang gini, Tuhan tuh kasih hikmat. Tuh loh anakmu kecil, bawa ke sini. Saya bawa anak saya 5 tahun, Jose, anak saya. Saya bilang gini, bisikin dia, suruh bisikin tantenya, bilang Tuhan mengasihi, Tuhan Yesus mengasihi. Waktu anak saya yang 5 tahun bilang gini, tante, Tuhan Yesus mengasihi tante. Dia cerit, langsung blek, lemes. Anak ini langsung lemes, langsung bangun. Dia bingung karena kita dikelilingi. Dia bilang, ada apa? Ada apa? Enggak apa-apa, kamu sudah terbebas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anak saya 5 tahun dan berkata, nah kenapa saya selalu memberikan pesan buat anak saya yang masih kecil ini, ayo saya taburkan kebenaran firman buat anak. Malam saya berdoa bareng, baca firman. Saya bilang gini, belum bisa baca, saya bilang gini, dengerin internet nak. Dia dengerin firman Tuhan sambil ngangguk-ngangguk. Perkataan
perkataan kita ini benih, katakan benih. Nah kalau kita ini tahu bahwa perkataan benih, hati-hati di dalam menanam perkataan. Karena satu kali kelak, perkataanmu akan Anda tuai sendiri. Yang kedua, Alkitab mencatat begini dalam poin yang kedua. Jadi yang pertama adalah perkataan kita apa saudara? Benih, katakan benih. Nah, ingat ya, perkataan kita benih. Yang kedua, 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, langsung saya baca. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang kedua, kalau yang pertama perkataan kita ini benih, yang kedua perkataan Anda menentukan hidup Anda berhasil atau gagal. Nah, saya harusnya khotbah di salah satu gereja di Jogja. Temanya keren, mulutmu harimaumu, ya kan? Jadi tapi di cancel, nggak apa-apa saya bilang gini, karena situasi. Nah kalau saya pernah satu kali di Surabaya, saya sudah datang di cancel tanpa alasan yang jelas, cuman alasannya satu, Pak Kornel nggak jadi khotbah. Loh kenapa? Ada pendeta dari luar negeri yang lebih diurapi. Oh Tuhan Yesus, saya sudah tidur di hotel nyenyak, dan hari itu yang jadwal saya bilang gini, kalau Pak Kornel mau diurapi, Pak Kornel harus datang sebagai jemaat. Oh haleluya, saya sebagai hamba Tuhan datang, saudara. Saya enggak apa-apa, saya datang, saya dengerin orang luar negeri itu berkhotbah, saya belajar untuk rendah hati. Pulang sendiri, bayar hotel sendiri. Saya bilang, enggak apa-apa, berkatnya orang luar negeri. Enggak boleh sakit hati saudara ya. Amin saudara. Jadi perkataan Anda menentukan hidup Anda berhasil atau gagal. Nah salah satu keberhasilan kita ditentukan dari sini. Cita-cita saya dari kelas 5 SD adalah jadi pendeta. Enggak percaya? Saudara, saya punya foto ini, foto kecil saya. Ya kan? Cita-cita saya jadi pendeta. Kalau saya ditanya guru saya dulu kalau satu sekolah itu hanya 40 sekian murid ya. Sekarang kan anak saya itu cuma 12 orang seperti murid Yesus di satu kelas. Saya dulu 40 sekian. Jadi satu bangku 2 orang. Nah, saya duduk dengan satu teman sahabat saya namanya Sodik. Saya waktu ditanya, Kornel kalau besar jadi apa? Pendeta. Guru saya nanya teman sebelah saya, Sodik kalau besar jadi Ustadz. Wih, saya noleh dia noleh saya. Kon pendeta, lu kan Ustadz. Iya. 20 tahun berlalu dan kita tidak pernah komunikasi. Satu kali ketemu dan saya kaget lihat Sodik kaget lihat saya. Saya pakai jas keren begini, saya juga lihat Sodik keren sekali. Itu perkataan kita menentukan hidup kita gagal dan berhasil loh saudara. Dan saya tidak nyangka apa yang saya taburkan dulu itu terjadi hari ini. Karena saya tahu sekarang bahwa kebenarannya bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita tabur lewat perkataan itu akan menentukan hidup Anda berhasil atau gagal. Katakan amin. Mau berhasil? Jaga mulutmu. Noleh kanan kiri, jaga mulut. Pegang mulutnya sendiri, jangan pegang mulut orang lain. Karena lagi corona, salaman aja enggak boleh, saudara. Salam sehati. Saudara, yang ketiga. Wah, cepat tahu saudara. Yang ketiga. Apa yang terjadi? Yang pertama perkataan itu benih, katakan benih. Yang kedua perkataan kita menentukan, katakan menentukan. Yang ketiga, Bilangan pasal 14 ayat 28. Ya. Bilangan pasal 14 ayat 28. Saya baca buat saudara. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Saudara, yang ketiga, kenapa kita harus jaga mulut kita? Karena Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi satu peristiwa menarik, pemberontakan umat Israel dalam konteks Bilangan 14, mereka menggerutu, buat apa kami ada di sini, lebih baik kami mati di Mesir. Mereka berkata demikian. Dan Alkitab mencatat
Semua orang kecuali 2 orang saja yang selamat karena mulutnya dijaga dengan baik. Yosua dan Kaleb. Selebihnya mati, saudara. Karena apa? Kami lebih baik mati di tempat ini. Wih, saudara. Dan hari ini kita mau belajar bahwa karena Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan, hati-hati dengan perkataan kita. Dasar bojo goblok, goblok tenan, saudara. Kon masak rawon malah masak ini rica-rica, saudara. Nah kan, kenapa? Perkataan, ya. Tuhan memperlakukan sebelum kita katakan yang tahu cuma saudara dan Tuhan. Tapi setelah dikatakan iblis tahu. Betul, saudara? Waktu saudara batin iblis belum ngerti, saudara. Kapan iblis tahu kalau Yesus anak Allah? Waktu ada suara dari surga, waktu Yesus dibaptis dan surga berbicara, inilah anakku yang kukasihi. Hari itu setelah dibaptis, Yesus dibawa ke padang gurun dan iblis ngomong, jika engkau anak Allah. Iblis sukanya nguping, saudara. Ya. Jadi kalau ada manusia yang sukanya nguping, dia adalah, saya enggak mau katakan itu. Apa? Ngomong apa kok? Wih, bagian itu ngomong. Ngomong ya, kalau yang suka nguping itu iblis, ya. Jadi kalau ada karyawan di tempat ini suka nguping, ya sedikit banyak ada keturunan mungkin ya. Karena Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan yang yang terakhir, yang keempat. Katakan amin. Kok enggak semangat yang terakhir? Yang terakhir, saya kalau khotbah dimanapun ngomong yang terakhir itu tidak ada yang protes. Malah kalau khotbah yang terakhir itu terjadi mujizat. Mujizat yang pertama yang ngantuk mulai bangun. Ini poin yang terakhir. Terakhir. Tangi terakhir. Tangi mulai. Pernah nonton konser musik? Kalau artisnya nyanyi, ini lagu yang terakhir. Kecewa itu penonton. Mor. Wong Surabaya ngomong, imbuh. Ya kan? Tapi kalau pengkhotbah, ini poin yang terakhir. Belum pernah saya temui, mau denominasi apapun, berdiri dan berkata, Pak, tambah. Kami belum puas dengan khotbah Bapak. Wah, termasuk di sini. Haleluya. Ya mungkin nanti kalau saya kedua kali saya bilang, ini yang terakhir, ada yang berdiri. Pak, jangan Pak. Belum. Oh, itu sakti benar. Saya dimarahin Pak Har nanti. Pak, 30 menit Bu, tambah-tambah. Yang terakhir saudara, Matius 12 ayat 36 sampai 37. Yang pertama, perkataan saudara katakan benih. Katakan benih. Yang kedua, menentukan hidup dan mati. Katakan menentukan. Yang ketiga, perkataan kita ini Tuhan memperlakukan. Katakan memperlakukan. Sesuai dengan apa yang kita katakan. Yang terakhir, Matius pasal 12. Matius pasal yang ke-12 ayat 36. Ya, saya baca Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yang terakhir hati-hati yang keempat. Karena setiap perkataan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pernah ikut sebuah games di mana 10 orang berjajar dan orang pertama suruh ngucapin apa sampai orang yang terakhir kalimatnya sudah berbeda. Ya, ngomong ya ayat ini. Karena itu pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptiskanlah bla bla sampai sana makanlah Indomie yang paling enak. Itu kan berarti 9-nya ini on semua ya kan. Ya. Tapi saudara ngerti dari ini sampai sana bisa berbeda. Dan kalau manusia itu bisa miss enggak masalah, tapi dengerin baik-baik, apa yang kita omongin selalu dicatat dalam agendanya Tuhan. Enggak ada yang meleset. Bukankah Allah kita ini Allah yang tidak pernah tertidur?
Jadi setiap kata-kata kita dicatat Tuhan. Jadi karena kita ini kalimat perkataan apapun yang kita ucapkan itu dicatat Tuhan. Mulai hari ini kita harus hati-hati menjaga perkataan kita. Sepakat katakan amin. Ya saudara, hati-hati karena dicatat oleh Tuhan. Dan satu kali kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Halo? Jadi kalau kita mau mempertanggungjawabkan setiap perkataan, karena itu saya bilang gini, koreksi dulu. Hati-hati sebelum ngomong mikir. Orang Indonesia dan Jepang bedanya apa? Orang Jepang itu mikir dulu baru ngomong. Orang Indonesia ngomong dulu baru mikir, keliru. Iya loh, sorry ya, salah wih. Ya kan? Jadi itu bedanya saudara. Harusnya orang yang lebih berpendidikan tinggi, kalau ngomong lebih hati-hati. Tapi faktanya saudara kalau nonton ILC, waduh saudara, itu bikin gregetan saudara. Ya kan? Nah saudara, karena setiap perkataan kita ini dipertanggungjawabkan. Nah, serius ayat yang terakhir. Tadi poin yang terakhir, ini ayat yang terakhir. Katakan amin. Kalau saya ayat yang terakhir, biasanya terakhir pertama, kedua, ketiga. Masih semangat? Ya, Yakobus pasal 1-2. Kita baca 1, 2, 3, go! Maka sia-sialah. Kata sia-sia artinya apa? Gak ono manfaate. Betul? Nggak ada faedahnya. Kalau orang menganggap dirinya sembayang, kalau orang menganggap dirinya soleh, menganggap dirinya seorang pelayan Tuhan, tapi kata Alkitab, kalau nggak bisa jaga lidahnya, nggak bisa kekang lidahnya, yang terjadi kata Alkitab adalah nggak berguna. Percuma tidak berguna ibadahmu Bapak Ibu Saudara. Puasamu tidak berguna, doamu enggak berguna. Pengen berguna ibadahmu? Jaga lidahmu. Amin Saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi 4 hal ya. Yang pertama, kenapa harus menjaga lidah kita? Yang pertama, karena lidah itu perkataan kita. Katakan, ya, puji Tuhan, tidak ada yang ngomong. Perkataan saudara, benih. Loh, saya itu ngomong dari tadi, sudah dengar gak toh? Perkataan itu apa? Benih. Yang kedua, menentukan. Yang ketiga, oke, yang terakhir, karena Tuhan memperlakukan. Mari bangkit berdiri sama-sama, kunci G. Shalom, dalam rangka ulang tahun Andi yang ke-40, di bulan ini, Andi akan memberikan diskon yang luar biasa, diskon 60% buat semua buku yang diterbitkan oleh penerbit Andi. Jangan lewatkan momen ini, pastikan Anda menjadi orang yang membeli buku untuk diri Anda sendiri maupun untuk jemaat, untuk orang lain, sebagai kado, sebagai hadiah untuk mereka. Untuk mendapatkan buku-buku ini, silakan saudara menghubungi di nomor di bawah ini. Halo. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Saya percaya buku-buku Andi akan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.